Baik, kita lanjutkan satu materi lagi ya sebelum nanti eh, teman-teman memulai untuk praktikum gitu ya, mulai otak-atik konfigurasi software ya, rekayasa atau software untuk ERP gitu ya, yang nanti akan kita gunakan. Nah, satu materi terkait dengan konfigurasi implementasi ERP. Nah, ini juga nanti akan melengkapi tugas kedua ya, implementasi ERP di suatu perusahaan begitu. Oke, ada beberapa target ya, mulai dari konsep generasi sudah ya, kemarin sudah. Nah, ini beberapa proses dan modul ya yang ada di ERP ya. Nanti kalian akan menemukan banyak modul ya, mulai dari CRM ya, untuk yang terkait dengan siapa? Customer, ya, Customer Relationship Management. Kemudian HRM, Human Resource Management ya, ke karyawan, ke sumber daya perusahaan, ya, sumber daya eh, tim yang ada di suatu perusahaan. Kemudian SCM ya, supply chain ya, untuk ya, rantai pasok untuk distribusi ya. Kemudian sales management ya, untuk penanganan order ya, sampai penagihan, invoice, kemudian pembayaran. Nah, nanti di modul namanya sales management. Kemudian untuk penyimpanan stok ada modul namanya inventory ya. Ada juga purchase management gitu ya, yang nanti akan banyak berhubungan dengan supplier ya, supplier ya. Kemudian ada data analysis atau report, production management ya, production planning. Kemudian kalau production management ya atau production planning ya, itu terkait dengan ya raw material ya. Kemudian BOM ya, bill of material ya, komponen-komponen apa saja yang ada di yang digunakan ya di proses produksinya. Ya, kemudian penjadwalan ya, perkiraan ya, produksinya, forecasting ya. Ada juga modul IT management ya. Ini nanti yang mengelola eh, apa namanya dokumen, file, ya, aset dan seterusnya. Ya, idealnya ya dukungan modul ERP ini di terdapat beberapa fitur ya atau fungsi ya. Ya, mulai dari untuk fungsi penjualan ya, kemudian pengadaan material, ya, pengadaan pengelolaan persediaan, proses kendali produksi, ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian produksi, kendali terhadap kualitas produksi, ya, mulai dari inspeksi, sertifikasi, ya, kontrol kualitas, ya, quality control, nah, kemudian manajemen sumber daya tetap, perawatan dan pemanfaatan, pengelolaan sumber daya manusia, proses pemasaran, otomasi sistem, ya. Ya, idealnya ERP bisa untuk memberikan dukungan perusahaan terkait beberapa proses ini gitu ya. Siklus umum ya, proses bisnis ini sudah kita sampaikan juga ya pas pengantar awal ya overall terkait dengan ERP ya. Ada beberapa departemen di sana, ada beberapa mulai dari sales, marketing, engineering, production, delivery, finance, customer support ya. Kemudian beberapa proses ya. Ya, misal dari identifikasi kebutuhan customer ya, melakukan penawaran, kemudian produknya sudah ada, ya. Spesifikasi ordernya sudah ada atau belum gitu ya. Oh, sudah ada. Ya, berarti identifikasi spesifikasi produknya, menyiapkan analisis pemasaran, kelayakan. Kalau belum ada, ya berarti harus bikin dulu produknya. Oh, ada permintaan produk tertentu ya, dengan spesifikasi order tertentu, ternyata kita belum ada ini barangnya. Nah, nanti sampai terakhir gitu ya, sampai layanan purna jual customer support. Secara umum seperti ini gitu ya. Modul-modul umum dalam ERP ya, modul manajemen material, ada pre-purchasing, purchasing, vendor evaluasi, ya, evaluasi supplier ya. Kemudian ada untuk sumber daya manusia, HRM, Human Resource Management, ada personal management, payroll, ya untuk penggajian, ya, time management yang ngatur shift ya, sur shift waktu jam kerja, personal development ya terkait pengembangan karir gitu ya. Nanti mungkin akan ada juga di sana ya promosi ya dari level bawah mungkin nanti ya. Kemudian ada peningkatan dan sebagainya. Ada modul produksi ya, production di dalamnya material, capacity planning, shop floor control, sampai nanti tooling ya.
cost management, CIT dan sebagainya. Untuk distribusi, ya, SCM, warehouse management, ya, ada shipping sama transportasi ya nanti ya. Di terkait distribusi semuanya ada di modul namanya SCM atau distribusi. Untuk sales ya, penjualan, master data management, order management, billing, pricing, sales support, foreign trade ya. Kalau terkait dengan customer nanti di sales ini ya tadi ya di bagan nanti ya terlihat ya di awal ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin invoice ya, bikin penawaran, bikin invoice ya, bikin tagihan. Nah, ini di modul penjualan. Pemeliharaan sarana produksi, manajemen kualitas dan keuangan ya, FICO. Keuangan ini ada dua ya, FICO ya, finance and controlling. Kalau finance ini di dalamnya ada untuk mengatur eh, uang masuk keluar ya, ledger, receivable ya, payable ya, pembayaran tagihan-tagihan, kemudian pendataan aset ya. Nanti untuk keperluan laporan tahunan biasanya, laporan tahunan perusahaan ya, laba rugi. Kemudian terkait perpajakan juga akan diminta kan, arus kas, kemudian neraca ya, general ledger. Kemudian aset accounting ya, legal consolidation ya. Mungkin kalau ada apa ya, kalau keuangan itu ada semacam audit gitu ya. Kalau misal ada ya di perusahaan, beberapa perusahaan keuangannya melakukan proses audit. Ya, audit itu berarti dari pihak, bisa jadi internal, bisa jadi eksternal. Ya. Kalau perusahaan besar, auditnya ya legal consolidation-nya dari pihak luar ya, eksternal gitu ya. Tapi kalau UKM, UMKM yang SMI gitu ya, audit internal ya dari pimpinan, owner gitu yang ngecek gitu ya, dicek. Kemudian controlling ya, ada beberapa proses, investment management, enterprise controlling ya, ada beberapa modul nanti akan kita coba praktekkan meskipun tidak semua ya, karena ada lebih dari 10 modul ya. Nah, dengan pertemuan yang terbatas kita mencoba untuk mengeksplor sekitar 6 modul ya. 6 modul nanti sisanya bisa jadi untuk ya proyek akhir atau untuk penelitian lanjutan kalian nanti dan sebagainya. Atau kalau pengen nyoba sendiri itu kan boleh nanti. Ini modulnya karena banyak ya. ERP ini modulnya banyak. Ya, di ya ini yang manajemen material, ini inventory ya dan sebagainya. Sumber daya manusia tadi ya, personal management, payroll ya, pengelolaan penggajian, kemampuan multi currency ya. Di dalamnya berarti bisa memilih ya penggajiannya menggunakan rupiah gitu ya atau menggunakan mata uang yang lain ya. Misal perusahaan yang internasional kan menggunakan dolar dan seterusnya. Perencanaan shift kerja, jadwal, persepsi kehadiran, lembur dan sebagainya, produksi ya. Ada beberapa yang diatur ya. Cost management, engineering data management ya. Ya. Beberapa sistem mendukung activity based costing ya, ABC ya. Kalau belajar di pembiayaan itu ada ABC ya. Aktivitas pembiayaan berdasarkan aktivitas. Memang sudah memungkinkan bisa. Kemudian produksi ya, penjualan, master data management, order management, billing ya, semua hal yang berhubungan dengan customer ya di sini ya. Sistem pembayaran meliputi penagihan hingga pembayaran terkait order yang dibuat. Ya, nanti di tugas-tugas praktikum juga ada itu harus membuat invoice ya, membuat tagihan itu nanti ada itu tugasnya. Nah, termasuk juga pricing ya, penawaran ya, memberikan harga tertentu ya, special price, diskon, promo, misal untuk beberapa mitra khusus atau pelanggan khusus gitu ya. Ada harga tertentu ya dengan minimum order sekian ya, misalnya ya, atau produk apa yang didiskon, nah itu nanti bisa diatur ya di modul ini ya. Sales support ya, foreign trade ya, perdagangan antar negara, warehouse management ya. Nanti sambil dibaca lagi ya modul-modulnya ya, karena ada banyak. Kemudian terkait manajemen kualitas ya. Ya. Ini juga diminta ya, karena di perusahaan ISO ya, misal contohnya di perusahaan ISO 9001 itu kan sasarannya kan targetnya adalah customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan, kepuasan customer. Nah,
itu yang paling penting salah satunya adalah terkait dengan quality ya. Quality planning ya, dari penerimaan bahan baku, proses produksinya sampai barang itu diterima oleh si customer. Nah, itu bisa diatur semuanya di sini nih. Kemudian keuangan ya, keuangan. Nah, ini juga mungkin ada beberapa tugas yang membuat laporan keuangan ya, mencatat transaksi-transaksi ya, dan pembayaran yang belum dibayarkan ya, tagihan utang gitu ya. Kemudian controlling terhadap overhead cost ya, biaya tak terduga ya, biaya di luar yang direncanakan gitu ya. Biaya tak langsung, overhead order, activity based costing, product cost controlling dan sebagainya. Oke. Oke. Baik, itu terkait dengan beberapa modul dan proses yang bisa dikerjakan di ERP gitu ya. Selanjutnya kita akan mulai untuk proses instalasi ya, proses instalasi, kemudian apa namanya, mulai memasukkan username, password ya, master apa namanya, master key ya. Ya, kemudian pengaturan username yang terlibat seperti itu, konfigurasi-konfigurasi terkait ya yang ada di modul setelah materi ini gitu. Baik, itu materi sedikit terkait proses ya instalasi ya, gambaran ya, modul konfigurasi yang bisa dilakukan di dalam software ERP ya, yang nanti akan kita praktekkan ya di mata kuliah ini. Baik, itu terima kasih.